kita sering memotong waktu itu ada Ferguso, ada Gondes, dan lain istilahnya kambing yang pernah di rumah Mas Sukis, termasuk waktu itu. Kambing Gondes Ferguso itu kan ya hampir 1,5 miliar itu. Iya, jadi Mas Tri yang dulu pernah motong tanduk. Terus yang daerah lain sampai Apache di Temanggung itu pernah, yang di punya Temanggung apa yang Apache. Apache. Nah, Apache pernah kita motong tanduk Apache. Bagus juga ya. Terus sampai Klaten itu Ragasa. Ragasa temannya itu pernah. Mas Harno itu. Ya, tempat Pak Harno yang sekarang punya Pak Ayem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tenang, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Joko Kandang. Untuk hari ini kita kedatangan tamu. Tamu ini adalah ahlinya merapikan tanduk. Nah, kita temui langsung beliaunya Mas Tri. Assalamualaikum Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Mas Tri? Alhamdulillah saya. Pripun kabar jenengan? Saya. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahim ke tempatnya saya ya. Nggih, ke dalam jenengan disuwuni tulung supados merapikan tanduk kambing jenengan. Ya, ini mumpung jenengan teng mriki, ini saya konten karena lain daripada yang lain. Biasanya saya kan konten kan kambing bibitan, kambing piara sekali gesing, khusus untuk kambing-kambing yang mau dijual. Nah, hari ini tidak salahnya bila kita selipkan konten kita, yaitu cara merapikan tanduk dan bagaimana tanduk itu dirapikan, apa manfaatnya. Dan ini Mas Tri ini merupakan pawangnya merapikan tanduk. Yo, bukan pawangnya, ya kita bisa kan gitu kupas aja. Satu persatu. Jenengan itu mulai mengenal atau bisa merapikan tanduk udah berapa tahun Mas Tri? Untuk awal kita merapikan tanduk itu ya sebenarnya kita tidak bisa paham pastinya kita mulai tahun berapa. Yang pasti karena kambing kaligesing itu udah ibaratnya dari kecil itu kita itu udah bersinggungan dengan kambing kaligesing. Makanya saya melihat istilahnya kok kambing itu kadang-kadang mempunyai tanduk yang dia arahnya ke atas atau yang malah terlalu bengkok ke arah kambing itu sendiri. Ya. Terus maka dari itu ya bisa dikatakan nggak coba-coba, tapi ya nggak ada salahnya kita belajar untuk mencoba memotong tanduk kambing tersebut. Ya alhamdulillah sampai saat ini bisa. Terus ya karena untuk manfaatnya ya itu tadi, seandainya tanduk kok sampai nancep ke kepala kambing, kemungkinan akan mengganggu kambing itu sendiri atau malah bikin sakit atau mungkin bikin cacat atau malah bikin yang paling fatal bisa kematian. Maka dari itu ya kita berusaha untuk memotongnya. Iya. Itu mulai tahun berapa itu? Udah berapa tahun? Udah lama. Udah lama ya? Iya. Dulu waktu itu saya pernah silaturahim ke tempatnya jenengan. Dulu itu jenengan katanya merantau di suatu tempat itu di mana, terus pulang terus menekuni dunia perkambingan. Nah, salah satunya iso ngerapeke tanduk. Ya berawal dari itu alhamdulillah, terus teman-teman peternak kambing khususnya di wilayah Kaligesing, terus merambahnya di sekitaran Kaligesing itu ya melihat kita kok bisa merapikan tanduk, ya udah mereka para peternak itu meminta tolong ke kita untuk memotong tanduk-tanduk kambingnya gitu. Jenengan mulai merapikan tanduk udah lupa ya karena udah lama. Udah lama. Dan ini manfaat dari merapikan tanduk itu apa Mas Tri? Oke, untuk kesehatan untuk kambingnya sendiri dalam arti kambing mempunyai tanduk, tapi kalau seandainya kok tanduknya itu nancep, otomatis membuat kambing sakit. Nah, otomatis dengan kita memotong tanduk kambing tersebut, kambing menjadi sehat, tidak terganggu, kambing merasa nyaman. Itu untuk kambing sendiri. Untuk ranahnya ke kontes, kambing istilahnya seni, untuk kambing seni, karena ada 12 parameter penilaian termasuk tanduk. Nah, di situ nantinya kalau tanduk itu kok bagus, insya Allah nilai di perkontesannya itu juga tinggi. Juga bagus juga. Iya, jadi bagus berpengaruh juga ya. Berpengaruh di kontes. Iya. Oke. Apa saja yang mengakibatkan fatal kalau tanduk tidak dirapikan? Apakah itu berakibat
ke hewan atau gimana? Iya, kalau ke hewan ya otomatis tadi itu seandainya nancep pasti ada luka di kepala. Ya. Luka di kepala ini pasti mengganggu kambing tersebut. Nanti kambingnya jadi bisa galak, tidak nyaman, kotor, atau bahkan yang fatal bisa di kerumunin lalat. Ya. Terus ada lalat bertelur di situ, dia netes, ada belatungnya. Ya. Nah itu sangat fatal. Fatal ya. Nanti bisa menyebabkan kematian kambing itu tersendiri. Jadi tanduk itu penting ya. Penting. Untuk tanduk itu rata-rata untuk perawatannya berapa bulan, Mas Tri? Untuk kambing tergantung usia atau gimana? Tergantung usia. Untuk kambing yang lebih muda, taruhlah sekitar 10 bulan atau 1 tahun, atau di bawah 2 tahun itu untuk pertumbuhan kambing, pertumbuhan tanduk masih sangat cepat karena dia memang masih di masa tumbuh. Tapi kalau udah di usia 2 tahun ke atas, insya Allah pertumbuhan tanduk walaupun masih tumbuh tapi tidak begitu cepat. Oh, jadi melihat dari keadaan. Iya, kondisi. Kalau kondisinya. waktunya udah panjang, melengkung, meluncep, itu waktunya dirapikan. Dirapikan, iya. Kalau tidak dirapikan nanti akan berakibat sakit di kepala, tentunya di kambing itu sendiri ya. Kambing tidak nyaman, kambing sakit, tidak nyaman, kayak gitu. nggak taunya tanduknya nuncep. Nah, itu sudah berapa kambing Mas Tri untuk merapikan tanduk itu? Memotong tanduk kambing udah nggak terhitung. Ya gimana ya, bukan istilahnya kok kita menceritakan pengalaman, bukan saya itu istilahnya sombong, enggak, cuma menceritakan pengalaman. Untuk kambing kita potong dari kambing yang legend istilahnya dari labas, kita mengatakan labas, dari labas kita udah pernah memotong tanduknya. Udah kan udah tinggal. Iya, udah berapa tahun yang lalu. Masukis itu ya? Di tempat Masukis labas itu kita juga pernah memotong tanduk. Terus kambing-kambing Masukis selain labas kita sering memotong. Waktu itu ada Ferguso, ada Gondes, dan lain istilahnya kambing yang pernah di rumah Masukis, termasuk waktu itu kambing Gondes, Ferguso itu kan ya hampir 1,5 miliar itu. Jadi Mas Tri yang dulu pernah motong tanduk. Terus yang daerah lain sampai Apache di Temanggung itu pernah, yang di punya Bahliang. Apache. Nah, Apache pernah kita motong tanduk Apache. Bau juga ya. Terus sampai Klaten itu Ragasa. Ragasa itu pernah. Pak Harno itu. Ya, tempat Pak Harno yang sekarang punya Pak Ayem. Kita pernah sampai ke sana. Terus yang di sekitaran Kaligeseng ya ada ya Lamus, Anak Labas, terus ya banyak lah istilahnya kambing. Tempatnya Masto ya. Ya, tempat Masto. Kebetulan Mas Tri ini adalah notabene aslinya tonggone Masto. Alamnya di mana, Mas? Alamatnya? Untuk kita alamat di RT 3 RW 2, Klepu Pandarjo, Kaligeseng, Purworejo. Purworejo ya. Iya, termasuk ini kambing yang Kenwood. Wah, berarti kambing-kambing juara pernah dipegang Mas Tri. Ya, insya Allah. Kalau yang di Kulon Progo sini apa aja? Untuk Kulon Progo yang belum lama itu Suro. Yang punya Pak Rudi di Samigalo, kepala coklat. Iya, itu Suro juga sebelum kontes di Wonosobo. Itu beberapa hari sebelum kontes kita motong di sana. Alhamdulillah Suro juara 2. Dalam disuwuk gesek lang jenengan. Ya, bukan disuwuk gue, tapi kita berusaha untuk merawat tanduknya supaya rapi, supaya halus, supaya istilahnya di saat penjurian itu disawangnya bagus, menghasilkan poin atau nilai yang maksimal. Kayak gitu. Berarti kan Mas Tri ini kan spesialis kambing, spesialis merapikan tanduk kambing-kambing yang kelas kompes ya. Jadi seperti itu. Nggak salah kalau hari ini saya datangkan karena kita minta ilmunya, kita minta informasinya. Mungkin dari publik tidak tahu bahwa Mas Tri ini ahlinya ini tanduknya. Ya bisa. Cuma menang pasar yang menang baik. Iya, untuk di pasar kita enggak, karena untuk pengerjaan tanduk itu memang membutuhkan waktu yang tidak terburu-buru. Kita harus teliti mana di saat kita memotong tanduk itu kambingnya nyaman. Di saat kita memotong tanduk itu menghasilkan istilahnya dalam menghaluskan tanduknya itu biar halus tuh, dan kesabaran. Iya, kesabaran. Oh, ini mau dibentuk seperti gimana biar memang seninya itu keluar. Nah, seperti itu. Wangune kepiye? Ya, wangune kepiye. Kalau di pasar nanti kan pada ngantri, jadi istilahnya yang penting kepotong kayak gitu. Tapi kalau soalnya karakter kambing kan beda-beda. Iki wangune tanduknya dipotong kayak gini, ini rodong melengkung, ini lurus.
Mas Tri kan paham ya? Iya, karena kita juga tidak bisa memaksakan istilahnya bentuk aslinya kambing itu sendiri. Ya. Maksudnya gini, seandainya ada yang kambing dia naik ke atas. Ya. Untuk kok terus yang punya minta untuk memotong agak banyak atau agak ke dalam itu kita pasti kita tawarkan, kasihan kambingnya. Kita tidak bisa memaksakan. Kalau seandainya kok arahnya memang ke atas, itu kita untuk membuat turun ya agak susah. Bisa, tapi berproses. Iya. Oke. Oh, seperti itu. Dan Mas Tri ini juga jual beli kambing juga. Kadang di konten di teman kita udah pernah konten di kandangnya Mas Tri. Iya. Jadi jual bibitan kambing dan juga sering di pasar juga Mas Tri ya? Iya, sering di pasar. Di pasar, sering jual di pasar Pandu Kali Gesing. Kang Bambal kayak. Ini Kang. Bambal. Iya. Nah, itu beberapa dan sekilas informasi tentang Mas Tri. Jadi kalau Mas Tri misalnya diundang ke tempat teman-teman peternak untuk merapikan, bisa Mas Tri ya? Insya Allah bisa. Bisa ya? Bisa. Ya kadang gini, kalau seandainya memang jangkauan dari tempat tinggal kita sampai ke teman yang pengen merapikan tanduk kambing itu agak jauh, ya otomatis ada operasional perjalanan kayak gitu. Biasanya kalau teman-teman itu kan soal nanti biaya, ongkos bensin, wis manut sementing matok rego. Kalau matok rego iki penak. Tapi lek sak mawe kadang golek kurang kepiye lek turah mono ya ora apa-apa. Terus ya memang aslinya kalau kita melihat istilahnya antara yang kita kerjakan dengan apa yang kita kerjakan, maksudnya gini, kita motong tanduk kambing. Tapi memang harganya kambing juga rata-rata fantastis istilahnya. Sebenarnya kalau seandainya kita minta upah yang banyak juga wajar. Seandainya, tapi enggak untuk tujuan kita istilahnya merapikan tanduk kambing ini, ya yang pertama itu kita kasihan sama kambingnya. Seandainya kok sampai tanduk itu dia nancep di kepala, terus kambingnya sampai satu yang terus kalau kedua seandainya tanduknya ke atas, maksudnya dia ke atas, itu kasihan pada waktu dia masuk ke lubang tempat makan. Terus dia umpamanya kan ada kambing yang tanduknya lepas karena kecantel lah kayak gitu. Nah, kita menghindari hal-hal tersebut. Oke, Mas Tri, cukup panjang lebar dan tidak salahnya hari ini saya mohon bantuannya ya untuk merapikan jantan saya. Ini anaknya Abimanyu. Jadi ini asli original anak Abimanyu. Oh iya. Kemarin saya datang di Mas Yanto itu, datang ke sini itu dulu kalem Mas, kalem terus tidak galak. Nah beberapa bulan, hampir 1 tahun di sini itu kok rodo galak. Nah tadi dipegang sama Mas Tri kok kalem meneh, berarti kan Mas Tri duwe ilmu. Bukan ilmu, istilahnya kita enggak. Nah seperti itu gimana Mas? Kita enggak istilahnya ilmu doa-doa itu enggak. Paling kalau kita kembalinya dibalikin ke kambing ini sendiri. Jadi kambing galak itu biasanya dia kurang nyaman bisa. Salah satunya di kepala ini. Jadi kan ini sebenarnya di bawah tanduk ini itu kotor. Nah di sini kadang dari kotor ini membuat tanduk kambing ini nggak nyaman. Jadi dia akan nggak pola atau istilahnya biasanya kalem jadi galak. Nah sebenarnya ini ada pengaruhnya di kepala itu karena nggak nyaman. Nah, salah satunya kita memotong tanduk, nanti di bawah tanduk itu kita bisa membersihkan pada waktu memandikan. Dengan kain, istilahnya kain panjang seperti ini, kita selipkan di sini, kita masukkan gini. Nah, ini nanti bawah tanduk bersih. Ya. Oke. Nanti kalau udah bersih, insya Allah kambingnya juga nyaman. Tapi juga perlakuan lain juga kita memang kambing sering-sering dimanjakan dalam arti dipegang, dielus, disisir kayak gitu. Insya Allah nanti kambingnya juga kalem. Ya, jadi itu beberapa trik, informasi dan juga cara untuk merapikan tanduk. Yang mungkin teman-teman yang belum tahu, monggo nanti kalau yang berminat menghubungi jasa Mas Tri bisa menghubungi lewat langsung Mas Tri. Nomor nanti kita cantumkan di layar sama deskripsi. Oh iya, siap. Terima kasih Mas Tri ya atas kunjungannya, atas bantuannya. Sama-sama. Dan untuk tarif saya tidak akan tanya, nanti bisa tanya sama Mas Tri. Satu kambing berapa, jantan berapa, zaman kontes itu berapa, nanti bisa jawab langsung sama Mas Tri. Siap. Tentu harga beda tergantung jarak jauhnya juga. Jadi tingkat kesulitannya juga bisa. Tingkat kesulitannya untuk galak yo, lumayan. Lumayan. Iya. Oke, Mas Tri, terima kasih nggih. Sama-sama Pak Rasio. Buat Mas Tri keluarga sama putranya tadi yang bantu kita.
dan tentu banyak kekurangan saya dalam menanggapi Mahdi. Saya mohon maaf yang sebenarnya. Semoga Sama, nanti Pak Rajio. kambingnya ini juga bisa membawa berkah. Amin. Nah, Pokoknya ini saya kita beri nama bisanya Abdul membantu Pak Rajio seperti ini, ada kurangnya pokoknya ya dimaafkan. Kita bisanya hanya seperti ini, gitu aja. Ya, makasih. Oke, Mahdi, kita ajukan dulu ya konten kini. Sudah bermanfaat. Nomor HP-nya? Nanti jenengan sih langsung ke jenengan. Oke, terima kasih dan saya akhiri dulu. Semoga bisa bermanfaat buat konco-konco peternak di mana Anda berada. Jangan lupa yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk subscribe dan share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.